Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beredar di media sosial seorang pemuka agama atau seorang ustadz yang melakukan aksinya dengan menginjak-injak Alkitab. Setelah ia melakukan hal demikian, dia tidak tahu bahwa di sana ada orang-orang Kristen yang menyaksikan aksinya tersebut. Nah, orang Kristen ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh ustadz ini yang menginjak-injak Alkitab, sehingga orang Kristen tidak menerima apa yang dilakukan oleh ustadz ini. Lalu apa yang terjadi? Ustadz ini langsung dipermalukan oleh Tuhan, seperti yang terlihat di dalam video berikut ini. Jangan itu, kan itu makanan itu. Tadi diinjaknya Alkitab, apa? Iya Alkitab. Sini kau. Ya nggak terima lah. Apa? Kalau kucing kenapa? Buruk saya. Apa? Oh. Apa dan? Nggak sampai kak. Siapa kau bilang dan? Oh. Jadi kau bilang. Nggak terima lah orang Kristen diinjak-injak Alkitab. Kalau kau pindah dari agama Kristen ke agama Islam, urusanmu itu. Tapi jangan kau bilang kau hina-hina. Diinjak tadi kaki di Alkitab. Kata si anjing ini, dia nenggolan. Ku bilang nenggolan apa kau? Lumban raja. Tahu tak kau? Suami aku lumban tuku. Biar tahu kau. Ku lapor kau. Sampai jam berapa kau di sini? Biar ku lapor kau ke nenggolan. Gak takut aku. Tengok ya. Tengok ya. Datang nanti apa sama kau. Tengok. Tidak sini. Tenang kau. Saya kan buatan kan akan bulan. Bulan bukan pasien. Nah sih. Berkal main kelal. Nah nggak sampai kayak sih dong. Lebih ingat ini masih tubuhnya. Biar cepat ingin membesarnya. Kecil kan kecil hilangkan. Aduh gimana ini? Dah. Iya, tak ada apa-apa. Tak usah di shooting lagi di aku lagi. Udah lah. Jangan diperbesar. Bu. Udah lah. Enak dia kayak gitu. Jangan itu. Kan itu makanan itu. Tadi diinjaknya Alkitab, apa? Iya Alkitab. Sini kau. Ya nggak terima lah. Apa? Kalau kucing kenapa? Buruk saya. Apa? Oh. Apa dan? Nggak sampai kak. Siapa kau bilang dan? Oh. Jadi kau bilang. Nggak terima lah orang Kristen diinjak-injak Alkitab. Kalau kau pindah dari agama Kristen ke agama Islam, urusanmu itu. Tapi jangan kau bilang kau hina-hina. Diinjak tadi kaki di Alkitab. Kata si anjing ini, dia nenggolan. Ku bilang nenggolan apa kau? Lumban raja. Tahu tak kau? Suami aku lumban tuku. Biar tahu kau. Ku lapor kau. Sampai jam berapa kau di sini? Biar ku lapor kau ke nenggolan. Gak takut aku. Tengok ya. Tengok ya. Datang nanti apa sama kau. Tengok. Tidak sini. Tenang kau. Saya kan buatan kan akan bulan. Bulan bukan pasien. Nah sih. Berkal main kelal. Nah nggak sampai kayak sih dong. Lebih ingat ini masih tubuhnya. Biar cepat ingin membesarnya. Kecil kan kecil hilangkan. Aduh gimana ini? Dah. Iya, tak ada apa-apa. Tak usah di shooting lagi di aku lagi. Udah lah. Jangan diperbesar. Bu. Udah lah. Enak dia kayak gitu.
Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar dengan komentar yang baik, yang benar, yang membangun dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang mengedukasi, dengan kata-kata yang memberkati banyak orang. Ya, jangan berkomentar dengan menjelek-jelekan, menghujat dan melecehkan dan lain sebagainya. Tetapi berkomentarlah dengan komentar yang penuh dengan kasih karunia. Bila orang lain membaca komentar saudara, orang tersebut diberkati melalui tulisan Anda. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ustadz. Ya, di dalam video tersebut terlihat bahwa orang yang melakukan aksi tersebut adalah orang yang beragama Islam, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang ustadz. Ya, ustadz ini yang menginjak-injak Alkitab. Ya. Waktu dia melakukan aksinya, mungkin dia tidak tahu bahwa ada orang Kristen di situ. Ya, ternyata ada orang Kristen yang menyaksikan perbuatan dan tindakannya. Namun orang Kristen ini tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz ini. Ya, saya pikir ya, kalau ada orang yang melakukan hal yang sama terhadap kitab sucinya, pasti orang yang mengimani kitab suci itu pasti tidak menerima, pasti ia geram dan marah. Dan seperti yang terlihat tadi di dalam video itu, ada seorang ibu-ibu yang tidak terima, langsung menampol Pak Ustadz ini ya. Ya, itulah akibatnya ya, kalau tidak menghargai, menghormati kitab suci agama orang lain ya. Jadi orang Kristen tidak menerima dengan apa yang dia lakukan. Ya, saya katakan ini sesuatu hal yang benar. Ya. Sehingga ibu-ibu tadi dia langsung menampol Ustaz Kadung itu. Menurut saya apa yang dilakukan oleh ibu ini adalah sesuatu hal yang baik, tidak salah, supaya Ustaz Kadung ini kapok sedikit ya. Coba kalau di kitabnya diperlakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, wah, kamu pasti didemo berlapis-lapis dan diusut untuk ditangkap dan dipenjarakan ya. Itu yang terjadi. Memang itu yang mereka lakukan ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu terhadap iman mereka. Lakukan adalah mempolisikan dan memenjarakan ya. Ya, kita tahu bahwa ada banyak orang apologet Kristen yang sedang masuk di dalam penjara. Gratia Pelo, Pendeta Yusuf Manumbulu, walaupun sekarang sudah bebas. Ada anak Bata dulu dan sudah bebas. Ada Muhammad Kacci. Muhammad Kacci dituntut 10 tahun penjara, saudara. Luar biasa. Sedangkan Yayah Waloni yang mencaci maki, menghina kekristenan secara membabi buta, hanya dihukum 5 bulan lebih ya. 5 bulan lebih. Itu yang terjadi. Tetapi dituntut MKC 10 tahun penjara. Itu yang terjadi. Baru-baru ini siapa? Saifuddin Ibrahim. Mereka memvonis bahwa Saifuddin Ibrahim seorang penistaan agama, viral, bahkan sudah diberitakan di mana-mana. Ya. Tetapi tidak pernah memberikan bantahan terhadap klaim Saifuddin Ibrahim. Mereka belum dan tidak pernah mengedukasi umat lainnya bahwa Saifuddin Ibrahim adalah seorang yang penistaan agama. Tidak pernah memberikan penjelasan terkait dengan hal itu. Lalu siapa lagi? Dari pihak mereka ada mualaf, yaitu Ustadz Kainama, pembohong, penipu ya, yang mengatakan pernah sekolah di STT Jakarta, lalu dibantah oleh STT Jakarta bahwa Kainama tidak pernah sekolah STT di sana. Nah, ini satu kebohongan. Kemudian S2 di Leiden Belanda, tidak ada datanya. Dan ketiga, pernah sekolah di Haifa, Israel. Ini ngawur semua ya, ngawur semua.
Jadi orang ini terus ia mengutak-atik Alkitab dan apa yang dia sampaikan di media sosial terkait dengan apa yang dia sampaikan terhadap ayat Alkitab semuanya ngawur dan tidak sesuai dengan koridor hermeneutika penafsiran Alkitab. Dan ini sudah melampaui batas. Ya. Alkitab bukan kitab suci. Tapi mengapa dia berani mengopo-opo membahas tanpa ada kapasitasnya? Baru-baru kemarin viral ada teman-temannya yang membongkar dia bahwa dia itu adalah seorang anggota paduan suara di salah satu gereja, dan teman-temannya itu belum mati sampai sekarang. Mereka menyaksikan Ustaz Kainama itu bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta, Ustaz Kainama tidak pernah diutus untuk pergi sekolah di luar Indonesia yang diutus oleh gereja. Itu ada video itu di channelnya Andai Tunggal. Jelas di sana kalau dari pihak agamanya sendiri menuntut dia dan memanggil bahwa omongan yang dia sampaikan di media sosial adalah bohong semua, itu sudah valid datanya. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Diam. Ya. MUI diam. Mereka membiarkan. Dan seperti yang terlihat di video ini, mana ada MUI buka suara terkait dengan hal itu. Tetapi kalau di kitab sucinya buka suara dia, besar sekali. Teman-teman, sebenarnya Ustadz tersebut tadi di video paling depan itu, ia sedang memperlihatkan betapa ia sangat membenci terhadap orang Kristen dan Alkitab. Ya, ia sangat benci terhadap Alkitab dan kepada orang-orang Kristen, sehingga aksinya tidak menghargai kitab suci orang Kristen. Ya. Bahkan juga kalau dia bisa melakukan apa saja, dia bisa juga melakukan hal seperti yang dia lakukan terhadap Alkitab, terhadap orang-orang Kristen. Ya. Maka dipastikan ajaran yang radikal. Maka oleh sebab itu sebenarnya pihak yang berwajib perlu diwaspadai orang-orang semacam ini. Perlu dikasih pelajaran. Oleh karena demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.